Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3 tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, ada baiknya kamu subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembelajarannya ya. Nah, coba diperhatikan di dalam gambar ini. Di sini ada Siti dan keluarga Siti ya. Jadi ada Ibu Siti, ada Ayah Siti. Nah, melalui gambar ini kita dapat mengetahui mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Misalkan, Ibu Siti sedang menyiram tanaman. Berarti ciri makhluk hidup itu dia memerlukan air ya. Nah, kemudian ayam, kemudian keluarga Siti juga bergerak-gerak ya. Nah, ini mengartikan bahwa makhluk hidup itu dia bergerak. Kemudian kita lihat di sini ada anak ayam. Berarti makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, kemudian bernapas. Jadi Siti, ayam, tumbuhan semuanya bernapas ya, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, ayam awalnya kecil, kemudian menjadi dewasa. Ini artinya kalau makhluk hidup itu dia selalu tumbuh dan berkembang. Kemudian peka terhadap rangsangan. Jadi kalau ayam itu kita sentuh, maka dia akan menggerakkan kepalanya atau menggerakkan tubuhnya. Ini artinya bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, Siti berbicara. Kata Siti, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar ini? Nah, oke, sekarang kita lanjutkan berarti ya. Nah, kita akan menuliskan ciri-ciri makhluk hidup ini pada tempat yang tersedia di dalam kolom ini. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama adalah memerlukan air dan makanan. Nah, apa yang kita saksikan dalam gambar tadi? Ibu menyiram tanaman. Nah, berarti ibu menyiram tanaman itu agar tumbuhan tadi dapat hidup ya, dapat menyerap air yang ibu siram. Kemudian yang kedua, bergerak. Nah, contohnya apa? Ayam yang selalu bergerak. Nah, itu ya. Nah, Ibu Siti berbicara. Kata Ibu Siti, mari kita bernyanyi anak ayam. Oh, jadi Ibu Siti mengajak kita bernyanyi anak ayam. Nah, ini adalah lagu dari anak ayam. Penciptanya NN, berarti no name ya. No name itu tidak diketahui siapa yang menciptakannya. Sekarang kita akan coba bernyanyi ya. Tek kotek kotek kotek, anak ayam turun berkotek. Tek kotek kotek kotek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Tek kotek kotek, anak ayam turun berkotek. Tek kotek kotek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal induknya. Mudah ya, sip lagunya. Nah, sekarang dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Kemarin kita sudah belajar mengenai panjang nada ya. Nah, kita akan mencoba untuk memberi tanda panjang dan tanda pendek. Misalkan di garis yang pertama, tek. Nah, ini kan pendek ya. Kok pendek, tek, pendek, kok pendek, tek, pendek, kok pendek, tek, panjang. Nah, jadi kalau kita nyanyikan
kotek, 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 kotek. Nah, tek yang terakhir itu dia harus berbunyi panjang. Nah, nanti kamu lanjutkan ya untuk memberi tanda panjang dan pendeknya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ternyata ayam itu kalau pada masa sekarang itu sering diternakan ya. Nah, jadi ada peternak ayam. Nah, contoh di sini adalah daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan ayam ini setiap bulan. Coba diperhatikan di tabel ini. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Peternakan A ini 3000 butir. Peternakan B 1500 butir. Peternakan C 3500 butir. Peternakan D 2000 butir. Kemudian peternakan E 2500 butir. Jadi tiap peternakan itu dia menghasilkan telur yang berbeda-beda. Mungkin tergantung kemampuan dari peternak masing-masing. Nah, sekarang ada pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulannya? Coba diperhatikan di atas ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulannya? Jadi ada yang paling banyak menghasilkan telur, ada yang paling sedikit menghasilkan telur. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita perhatikan dulu ribuannya. Kalau yang paling banyak berarti ribuan yang paling besar. Di sini peternakan A 3000 butir, peternakan C 3500 butir. Berarti yang paling banyak yang mana? Ya, pintar, berarti peternakan C. Karena dia 3000 tetapi ditambah 500 jadi 3500. Kemudian peternakan siapa yang paling sedikit? Coba diperhatikan di sini ada 3000, 1500, 3500, 2000, 2500. Yang paling kecil ribuannya yang mana? Ya, betul, 1500. Berarti yang paling sedikit menghasilkan telur adalah peternakan B. Nah, mudah ya, gampang ya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk memasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garisnya. Kan kemarin kita sudah belajar cara membaca bilangan ya, 1.250. Berarti dibacanya berapa? Ya, benar, 1200, 2-nya di posisi ratusan kan, 200, 5-nya di posisi puluhan, 50. Berarti yang mana? Ya, berarti yang paling atas. Maka kita sambungkan titik. Nah, untuk yang selanjutnya nanti kamu kerjakan di rumah masing-masing ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. 4.750 dibaca. Nah, maka yang ribuannya yang mana? Yang 4 kan? Maka kita tulis ribuannya berarti 4000. Ratusannya yang mana? Yang 7, berarti 700. Puluhannya yang mana? 50 kan? 50. Nah, satuannya 0, maka kita tinggal tulis saja 0. Nah, nanti untuk pertanyaan selanjutnya kamu lihat di bukunya ya, dilanjutkan dengan mengerjakan soal. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak ya. Assalamualaikum.